Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherni dari MTS Al-Islam Bunut, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, sekaligus mahasiswa PPG di IAIN Curug Dajab 2022. Pada video pembelajaran hari ini, materi yang saya bahas adalah memahami hukum bacaan mad ari dili sukun. Mari kawan-kawan saksikan video pembelajaran saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu pada saudara Farel untuk memimpin doa pembukaan. Silakan. Ibda Ikra. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan kita mengawali berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan kalian pun dapat memahami materi pada pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya akan Ibu absen. Yang pertama, Ade Albasitu. Hadir. Fahri Aditya. Hadir. Ali. Hadir. Dika Adriansa. Hadir. Farel Dwi Pramana. Hadir. Zikri Aditya. Hadir. Ayatul Iwan. Hadir. Dedi Irawan. Hadir. Reksa. Hadir. Herawati. Hadir. Ika Wulan Nur Hidayat. Hadir. Dea Silvi Arianti. Hadir. Anissa. Sakit. Iklima Ajahra. Hadir. Lovena. Hadir. Arinda. Hadir. Alhamdulillah, banyak yang masuk, yang nggak masuk. Anissa sedang sakit, mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga lekas sembuh. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita Indonesia. Kepada Herawati untuk memimpin lagu Indonesia Raya, dipersilakan untuk maju. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, dan tumpah darahku. Di sana
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita sudah berjanji itu adalah bukti kita cinta terhadap tanah air kita. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Namun sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Masih ingat dengan materi minggu lalu? Baik, coba Zikri, apa materi minggu yang lalu? Hukum bacaan dari mad lain dan mad iwad. Asik. Ya, hukum bacaan mad lain dan mad iwad itu materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Sekarang satu lagi pertanyaan, apa pengertian mad lain? Coba Alexa. Mad artinya panjang, lain artinya lunak. Mad panjang artinya bacaan yang dibaca lunak. Ya, jadi itu pengertian dari mad lain. Sekarang kita perhatikan di layar untuk membahas materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak, perhatikan di layar, kita hari ini membahas materi bab 1, membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid, mad iwad, mad lain, dan mad alif lisukun. Di pertemuan ke-1 dan ke-2 kita sudah membahas tentang mad iwad dan mad lain. Sekarang di pertemuan kita ketiga kita akan membahas tentang hukum bacaan mad alif lisukun. Nah, sini hukum bacaan mad alif lisukun itu di pertemuan ketiga. Kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian mad alif lisukun. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami hukum bacaan mad alif lisukun dengan baik. Ketiga, siswa diharapkan dapat mempraktekkan hukum bacaan mad alif lisukun dalam Al-Quran dengan baik. Kompetensi inti, di sini ada 4 kompetensi inti, di mana bisa kalian nanti lihat di buku panduan kalian untuk membacanya apa saja yang menjadi kompetensi intinya. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Baik, indikator kompetensi inti. Di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ibu akan membacakan yang pertama menjelaskan pengertian mad alif lisukun. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mad alif lisukun. Kemudian menganalisis hukum bacaan mad alif lisukun, dan seterusnya bisa kalian lihat lagi nanti di buku panduan kalian. Selanjutnya, yang ketiga yang akan kita bahas materi hari ini yaitu hukum bacaan mad alif lisukun. Apa sih mad alif lisukun? Ya, di sini menurut bahasa mad artinya panjang. Kemudian alif artinya baru atau tiba-tiba. Kemudian sukun artinya mati. Kemudian menurut istilah mad alif lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan matobei bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Untuk contoh mad alif lisukun ini banyak sekali dalam Al-Quran. Nanti kita akan praktek untuk mencari contoh hukum bacaan mad alif lisukun. Selanjutnya, contoh bacaan mad alif lisukun. Nah, di sini kalian bisa lihat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Jadi dari nomor 1 atau ayat pertama sampai ayat 7 itu hampir semua contoh hukum bacaan mad alif lisukun. Kemudian cara membaca untuk mad alif lisukun itu ada 3. Yaitu yang pertama 1 alif, 2 alif, 3 alif. Artinya bacaan panjangnya 1 alif itu 2 harokat.
Kemudian yang 2 alif berarti 4 harokat, 3 alif 6 harokat. Baik, Ibu akan bacakan contoh mad alif sukun dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh mad alif sukun itu ada di yang digaris bawahi, garis merah di situ him. Nah, itu bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Jadi kita bisa baca sepanjangnya ya. Selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu beberapa contoh yang ada dalam surat Al-Fatihah, contoh mad alif li sukun. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Namun sebelum kita bagi kelompok, apakah ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Bu. Ya, silakan. Apa pengertian mad alif li sukun? Apa pengertian mad alif li sukun? Siapa yang bisa jawab? Coba Iklima jawab apa pengertian mad alif li sukun? Bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mutawati bertemu dengan huruf ikut yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Ya, itu pengertian dari mad alif li sukun yang sudah dijawab oleh teman kalian Iklima. Sudah bagus sekali jawabannya. Jadi itu jawabannya ya. Untuk yang lainnya mudah-mudahan sudah mengerti ya. Baik, selanjutnya akan Ibu bagi kelompok. Jadi di sini ada 16 orang, jadi Ibu akan bagi kelompok 4 orang. Memang nggak ada 1 ya. Jadi ada 1 kelompok yang hanya 3 orang. Tugasnya akan Ibu bagikan per kelompok. Nah, di sini tugasnya kalian cari contoh hukum bacaan mad alif li sukun. Kalian lihat dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Kemudian nanti Ibu bagikan kertas ini, kalian tulis contohnya, nanti kalian akan tempel ke papan tulis. Oke, kita siapkan untuk buat kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok A, B, C, dan D. Nah, ini hasil dari kelompok 1, kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Jadi di sini adalah surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Jadi di ayat ke-6 sampai 10 itu bukan contoh mad alif li sukun, tapi contoh mad iwad ya. Jadi yang sudah kalian tulis ini contohnya sudah benar semua. Berarti kalian sudah paham dengan contoh mad alif li sukun. Baik, selanjutnya sebelum kita melanjut ke penutup, Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk tugas di rumah. Said, Ibda, Ikra.